rukun solat, hal-hal yang harus Anda hadirkan saat Anda solat. Mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum itu ada 17. Akan saya kemas lagi. Rukun solat ada 3. Yang pertama rukun hati, yang kedua rukun ucapan. Yang pertama rukun hati, rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan. Yang keempat rukun fi'li, rukun pekerjaan. Rukun qalbi hanya ada 1, an-niyatu, niat. Niat di hati kan? Rukun qalbi yang pertama, rukun qalbi isinya 1, yaitu an-niyah, niat. Niat di dalam sholat. Niat adanya di dalam hati. Lisan berucap untuk membantu niat di dalam hati. Makanya mengucapkan niat adalah sunnah karena membantu hati. Tapi hakikat niat adalah di dalam hati. Hakikat niat di dalam hati. Adapun niat nanti, niat itu adalah waktu takbiratul ihram nanti. Niat sholat itu mudah, nggak harus pakai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, nggak usah panjang-panjang juga sah. Itu kan niat yang diajarkan oleh para guru-guru kita, niat yang sangat sempurna. Sholat fardu yang harus dihadirkan dalam hati tiga mu'tabarat nama, 3 dok. Aku niat fardu duhur gitu, aku niat fardu duhur, aku niat fardu duhur. Niat fardu duhur, niat fardu duhur, jelas? 3 tok. Harus ada niat yang pertama. Yang kedua menyebutkan kewajibannya fardu, yang kedua sebutkan sholatnya. Ta'yin, niat fardu duhur. Niat fardu duhur. Atau usolli fardu duhri, kan enteng dok. Usolli fardu duhri. Selebihnya adalah sunat. Arba' raka'atin mustaqbilal kiblati adalah sunnah. Memang di situ ada mu'tabarat dalam niat yang harus dihadirkan saat niat itu ada 3 martabat. Sholat fardu yang pertama, barusan yang kita sebutkan, sholli fardhu dhuhri. Ada 3 kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat rawatib ada 2. Niat tok sama disebut sholatnya. Sholli duha, sholli qabliyad dhuhur, disebut niat usolli sama disebut sholatnya. Itu kalau apa? Kalau sholat sunat rawatib, sholat sunnah yang dikukuhkan rawatib. Tapi kalau sholat sunat mutlak yang harus dihadirkan 1, usolli Allahu akbar, beres. Usolli di dalam hati, Allahu akbar, waktu Allah akbar usollinya di dalam hatinya. Usolli maka melafadzkan niat itu sebelum niat. Melafadzkan niat di dalam sholat itu sebelum niat. Karena apa? Niatnya itu waktu takbiratul ihram Allah, itu yang menghadirkan niat. Tapi mengucapkan sholli fardhu dhuhri itu untuk membantu agar kita yang lagi ingat bangunan, ingat toko, ingat ayam, ingat ikan, hilang dulu. Karena didengarkan ke telinga kita sholli fardhu dhuhri baru Allahu akbar. Makanya mengucapkan niat adalah sunnah. Sholli. Jadi kalau sholat fardu ada 3 mu'tabaratnya. Sholat rawatib ada 2, sholat sunnah mutlak ada 1. Sholat fardu niat disebut kefarduannya, disebut sholatnya ta'yin, sholli fardhu dhuhri. Kalau sholat rawatib kayak duha, ba'diyah, qabliyah, maka ada 2, sholli qabliyah Allahu akbar, sholli qabliyat dhuhri Allahu akbar, sholli duha Allahu akbar. Kalau sholat sunat mutlak, sholat sunat mutlak itu ada sholat-sholat yang terbebas, nggak terikat waktu. Anda malam-malam pengen sholat 2 waktu, sholli Allahu akbar, sah. Itu rukun qalbi, niat. Baik, sekarang ada rukun qauli. Tidak semuanya kami habiskan pada malam ini. Kebanyakan tadi sudah muqaddimahnya panjang. Rukun qauli isinya 5. Maka yang wajib dibaca dalam sholat ternyata cuma 5. Apa itu? Yang pertama takbiratul ihram Allahu akbar. Jelas? Apa rukun qauli yang pertama yang diucapkan? Takbiratul ihram ucapkan Allahu akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Bismillah termasuk Fatihah, jangan Anda tinggal. Karena Anda madhab Syafi'i, biarpun Anda umroh jangan sampai bismillahnya ditinggal di Mekah.
Anda Syafi'i tetap bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. 2. Hafal? Sudah hafal ya? Yang wajib dibaca cuma 5 itu. 2 Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tasyahud yang menjelang salam. Kalau salat maghrib ada tasyahud awal kan? Nggak wajib. Wajibnya tasyahud akhir. Tahiyat tasyahud itu. Tahiyat akhir itu adalah yang mau salam. Bunyinya dari mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu la tasyahud punya. Sampai di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini tasyahud itu. Takbir, Fatihah, tasyahud. Jelas. Yang keempat adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya pun bisa salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Sebagian mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ deh, jangan pelit-pelit deh, masa keluarga Nabi enggak disambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali itu tambahan, sebagian mengatakan wajib, sebagian tidak. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai di sini. Adapun yang Anda hafal selawat Ibrahim kamu sholli ala sayyidina Muhammad, itu kesempurnaan. Yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah selesai. Dapat berapa? 4. Itu tok. Yang terakhir adalah assalamualaikum. Assalamualaikum sekali tok wajibnya. Keduanya adalah tambahan. Assalamualaikum 1 tok wajibnya. Enggak noleh pun enggak apa-apa. Assalamualaikum. 5 takbiratul ihram Allahu akbar. Enggak boleh diganti dengan Allahur Rahman. Enggak ada. Harus Allahu akbar. Fatihah hafal? Hafal? Tasyahud hafal? Sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum. Itu yang harus dibaca, selebihnya adalah sunnah. Sami Allahu liman hamidah sunnah. Takbir waktu mau sujud sunnah. Takbir wajibnya hanya 1 tok. Selebihnya adalah Rabbi firli warhamni wajburi wa'farni kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi semuanya sunnah. Dan ternyata Fatihah itu sendiri pun masih ada bisa dikurangi. Bagi siapa? Bagi yang nggak bisa. Nah ini, orang yang nggak bisa membaca surah Al-Fatihah tetap wajib sholat. Lalu Fatihahnya bagaimana? Diganti dengan surat yang lainnya. Qul huwallahu barangkali hafal, Falak Binas hafal, nggak hafal juga, baru masuk Islam. Allah Akbar bisa, Allah Akbar bisa, Allah. Karena bisa Allah Akbar, Allahu Akbar. Fatihahnya nggak hafal. Suruh hafal dulu, iya menghafal, tapi sholatnya kan harus sholat juga. Selagi belum hafal bagaimana? Baca surat yang lainnya, nggak hafal juga. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah. Wah nggak ngerti itu, waduh panjang. Bisanya apa? La ilaha illallah. Bisa Allah katanya itu. Berarti sholatnya pakai apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sah. Dia tidak bisa Fatihah kok. Tapi setelah itu sambil belajar. Jadi akan diseksa orang, karena memang kalau Anda pakai la ilaha illallah ya nggak sah sholatnya. Ini keterlaluan Anda ini, Islam dari lama kok. Itu kan orang mu'alaf baru masuk Islam misalnya. Atau orang baru tobat, kenal sholat setelah pensiun. Alhamdulillah masih kenal sholat, mau husnul khotimah, masuk surga dia. Sehingga nggak pernah belajar sholat, sudah begitu pendengarannya sudah kurang. Umur 70 tahun, minggu depan meninggal. Cuman dia mau sholat. Alhamdulillah hebat bener. Cuman dia nggak bisa apa-apa, diajari Fatihah nggak bisa Fatihah, susah kayaknya pakai la ilaha
Allah, bener, rajin sholat betul. Jamaah di barisan pertama sholat duhur. Imamnya lagi baca Allahu Akbar, langsung dia belakangnya Allahu Akbar. Imamnya lagi usuk menjaga biro, baca tak tahu ini belakangnya langsung Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebanyak berapa la ilallah? La ilallahnya dibaca sebanyak surat Al-Fatihah. Jangan kurang dari 7 la ilaha illallah, kalau perlu 2 kali lipat. Ya. Jadi baca hanya betul Allah la ilaha illallah. Sah enggak salatnya Bapak tadi? Sah, karena memang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Sama tasyahudnya pun juga bisa diganti dengan yang lainnya kalau memang tidak hafal tasyahud. Tapi bagi Anda yang sudah hafal tasyahud dan hafal Fatihah, nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Assalamualaikum bisa diganti. Assalamualaikum aja kok nggak bisa, orang kafir juga banyak assalamualaikum, kok Anda nggak bisa, keterlaluan ya. Assalamualaikum, selesai. Itu rukun apa namanya? Rukun qouli. Dapat berapa Anda? Takbiratul surat Al-Fatihah, tasyahud, salawat, salam. Sudah dapat 6, Anda nggak sadar. Tinggal sisanya pertemuan yang akan datang, insya Allah.